Biasanya kan trio mid mereka kan yang selalu digadang-gadang kuat. Iya. Dan sekarang mereka lagi memberikan pressure nih dengan membawakan ke arah Hylos dan juga Chusin. Sementara itu udah mulai terlihat ada peraduan itu Wanderer. Buset dah dapat Olito Wanderer. Yang penting momentumnya tadi. Iya plus retry ya. Iya. Nailnya nggak sempat retry juga. Tuh Sansi sampai depan Sansi. Ya kan emang gitu gak sih tipikal Suns dari dulu. Iya. Hero-hero yang maju-maju, yang mancing-mancing. Kayak Lilia, Pokoknya Dulu Parsa. ngedorongnya tuh nggak nanggung gitu loh. Ngedorong psikis juga kan. Ayo maju sini. Ngedorong psikis. Dorong lagi. Oke. Masih aman. Belum ada agresivitas yang lebih lagi. Sementara kalau ngeliat dari set talent emblemnya, Eman Bergen Hunter ya. Mencari diskonan biar itemnya lebih cepat jadi. Jarang nih kita lihat. Dan juga ada Boya Save Together bagi Moreno. Tapi Nanael masih ya sebenarnya kayak gerakannya ini lumayan sama dari Nanael yang emang langsung ke arah EXP lane. Ya cuman selalu lebih cepat dari Bigoton by Vitality kan. Iya. Selalu lebih cepat mereka, entah itu Finn, entah itu Nael. Berganti-gantian tuh mereka tuh. Yap. Dan ini juga didukung dengan adanya penggunaan dari Baxia ya. Secara rotasinya juga. Turtle sudah muncul. Gold lane kayaknya bakal dibiarin aja sementara. Yap, dan sekarang lihat Shogun sudah mulai mendorong. Dan sekarang Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Keyboy yang terjebak, Kairi-nya berhasil langsung diamankan first blood. Awal yang baik di game yang kelima untuk Bigetron by Vitality. Yap, zoning out dari Yuzong tapi gak berhenti sampai situ. Oke, Ludwig akan gak dia lompat dengan satu Brave Fighter yang dimiliki. Shogun bisa kan dia bertahan satu terakhirnya. Ludwig lejap di lamaran tersebut. Dan Shogun selamat. Wah lumayan banyak ya keuntungan untuk Bigetron by Vitality. Mereka dapetin Lord, 2 poin kill juga. Dan itu dia sebuah zoning out dari Black Dragon Form. Yang sangat-sangat menyebalkan dan akhirnya ngebuat dari Kairi pun gak bisa lagi untuk memaksa dirinya masuk ke area dari turtle-nya. Bottom lane free plating banget yang bisa dimanfaatkan oleh Shogun. Jangan lupakan Shogun bukan cuma sekedar bisa nge-zoning. Dia juga bisa memberikan damage dan juga efek CC dengan Petrify yang dibawakan. Nah ini nih, ini awalnya udah bagus banget nih. Startnya udah enak nih. Tinggal ngegasnya stabil apa enggak. Kalau mau ditambah lagi speednya, ayo yang penting nggak turun mesin kan itu. Tapi jangan sampai remblong ya. Iya. Ngegas terus soalnya. Jangan sampai kayak blok mesinnya jatuh tuh, jangan. Susah. Oke. Pelan-pelan banget tempo dari Bigetron juga walaupun ya mereka udah di boost dengan keunggulan dari segi goldnya. Belum ada rotasi berlebih lagi yang coba untuk dilakukan dan nantinya tim fight besar bakal seperti apa ya? Yep. Nah sekarang Kairos sepertinya udah diberikan juga ya nih. Udah mulai bergerak juga menuju ke area mid. Walah mentok lagi nabrak tuh di atas. Kepentok sakit. Gak apa-apa. Oke. Menunggu untuk next objektif ya. By level, sebenarnya Kairi juga mengejar ya dengan imbang di level 6-nya. Masih di zoning out juga dengan lantern flare yang dimiliki oleh Sun. Tapi ini expanding river. Ngebuat dari EXP bakal lebih bisa lagi untuk join the fight dengan cepat. Yap. Dan nanti masing-masing goal linernya. Ya. Karena sekarang turtle-nya pun ada di atas. Akan jauh lebih dekat. Mereka akan join atau tidak. Dan Shogun. Black Dragon Form-nya akan dibuka kapan? Ya. Membiarkan Eman sendirian ya. Jangan lupakan SOD dari Eman juga akan ngebuat. Ya dia bisa join the fight nantinya. Sambari nge-cut wave minion. Ya dan sekarang Glorious Pathway. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Dan sekarang Shogun-nya sudah langsung take off. Bahkan ada gangguan, ada Kairi-nya down. Kembali mendapat keuntungan Kel Raja join dengan ada satu blessing. Dan udah langsung dikeluarkan Moreno yang diusir jauh banget. Tapi didorong dengan ada Eman. Eman datang untuk membantu. Mereka berhasil membangun lagi sebuah momentum yang begitu baik. Bigetron by Vitality. Wah, mau coba untuk dikejar kah? Ternyata enggak ya, lebih fokus untuk nge-plating aja dan nabrak ke arah purple buff sekarang dari Nile-nya. Yap. 2 kali berada di area turtle, Kairi kesusahan. Dan ini adalah langkah yang baik untuk Bigetron by Vitality menuntaskan game ini loh. Gimana? Ini kayak udah bener-bener di closure, Pak. Dikasih barrier, pertama ada naga, kedua ada karpet. Betul. Karpet dari remote manipulation. Masalahnya Finn juga ngejar-ngejar. Itu dia, dan terlalu banyak yang bisa membuat sanggahan untuk bagaimana Kairi bisa masuk. Dan akhirnya ya damage-nya ternyata dioptimalkan dan sekarang kembali lagi. Keyboy tiap ada lihat Moreno, dia buka Grand Pathway dari game sebelumnya. Betul, selalu. Porosnya mau dihilangin langsung. Tapi susah juga ya karena belum ada follow up damage lagi. Iya dan sekarang ini flawless banget.
dari Bigetron. Mereka dapetin berbagai macam objektif. Terutama untuk 2 turtle yang berhasil diamankan. Dan enaknya mungkin ya kalau kita ngeliat dari head to head untuk kedua belah gold laner kan sama-sama bisa mainin lane jauh kan. Iya. Cuman ya Eman akan bisa join the fight dengan cepat. Betul. Dengan Spear of Destruction yang dia miliki. Mungkin Kalau kena. Dan, Tapi ya rata-rata tapi di game ini kan kebantu sama map. ya Expanding Reaper. ditabrak. Dan sekarang ada pertempuran lagi, go! Karena Ludwignya pun langsung menggila dan sangat cepat. Shogun benar-benar menggila. Shogun benar-benar membuat semua momentum dengan begitu baik dari tadi. Ada Kayla di bagian belakang dengan free yang masih bisa dia lakukan kah? Karena mendadak Pinadi dan menambahkan beban kehidupan. Fitnya pun berhasil tadi memberikan gangguan begitu berat di Suns. Dipaksa mundur, Nile masih selamat. Iya, low banget HP-nya dan men-trigger karena satu buah flicker dan itu adalah hal yang cukup mahal juga. Dia langsung putar balik. Oke, nyangkut nih. Desasi selamat deh. Moreno masih kepetok, tapi Moreno gagal seperti tadi ingin mendapatkan langsung ke arah sana. Sekarang ada Ludwig yang mencoba untuk bisa mengejar. Bisakah dan Moreno pasti selamat. Moreno survive. Tapi kibonya hadir dengan Glorious Pathway. Akan dengan satu poin kita bisa menangkan langsung dapatkan shutdown pun tercipta. Maka untuk sekarang coba lihat. Pinnya tertinggal. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Ada Kera di bagian belakang tapi masih terlalu jauh pula jaraknya. Wah itu thanks to Shogun juga ya. Yang bantu menyelamatkan. Wah itu tapi Moreno cukup berani ya. Tapi ya memang ditutup juga. Tadi sempat ada efek stun dari Lutfi yang ngebuat dari kalkulasinya Moreno tadi miss. Yep. Backup demi backup terlihat. Tapi hati-hati Bigetron by Vitality jangan sampai terbawa adrenalin. Mereka udah unggul banyak. Coba lihat leveling Eman sama Kelra. 3 level. Jauh banget ya. 3 level jauh banget. Eman tahu-tahu join, tahu-tahu rusak nih semua ini. Iya. Karena Kelra kayak memang lebih rajin untuk join the fight juga ya tadi. Tapi belum ada point kill yang bisa diciptakan lagi. Oke. Wah pelan-pelan nih dari Bigetron. Mereka harus maintain hype-nya. Jangan sampai gerakan-gerakan agresif. Tidak, mereka berhasil. Ada satu reward main langsung dibuka begitu saja. Bahkan Pinnya pun mereka langsung alih begitu saja. Dan Ludwig-nya Ludwig langsung menghilang. Tapi di tempatnya berbeda. Eman! Seperti apa yang sudah kita sebutkan. Kelra. Bisa Eman join. Eman akan merusak sekali Shogun. Tidak ada yang bisa lari. Ya, 4 pemain dari Onyx hilang. Tanpa adanya trade yang worth untuk mereka. Itu dia. Wah. Piercing damage, Spear of Destruction dari Eman dan juga Shogun. Berkombinasi untuk bagaimana mengacak-ngacap apa yang coba untuk dilakukan oleh Onyx tadi. Spear of Misery aja connect langsung 2 orang, Pak. Waduh, ini trust the process. Ini Asai di depan mata mereka loh. Untuk bisa menjadi King Phoenix. Ya, ini semakin dekat lagi dengan keunggulan yang sekarang mereka miliki. Yap. 7.500 bukan gold yang kecil. Betul. Bukan gold yang sedikit untuk dikejar sama Onyx. Dan sekarang floor terbuka. Harusnya dengan keadaan tertinggal seperti ini Onyx gak bakal terlalu memaksakan diri sih. Mereka harus mundur dulu perlahan. Yap. Terlalu bagus sepertinya draft yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron dan Vitality guna untuk bisa mengganggu bagaimana jalannya pertandingan di game yang kelima. Ya, eksekusi demi eksekusi yang begitu manis. Semuanya rotasi dipimpin oleh Naelan. Bahkan Shogun juga ini bertugas dengan cukup baik. Megangin belakangnya, bukan cuma sekedar megangin. Kasih damage juga. Itu kayak lagi Black Dragon form, kecium-cium naga aja tuh kena palanya. Shogun bagus banget, Shogun gila banget mainnya. Ini dia reset yang dilakukan oleh Bigetron juga cukup baik ya dengan waktu yang sebenarnya terbilang singkat. Yep. Break antar game. Abis kehilangan poin juga tadi di game sebelumnya. Sementara sekarang coba lihat Kelra diusir jauh banget ke arah belakang. Eman, damage yang sudah semakin mematikan. Oke, Holy Defense tengah ke trigger. Di bawah menit ke-10 sekarang Lord akan kembali dikawal oleh Bigetron. Dengan adanya Nanael. Dan semuanya bakal di-press. Atasnya dipegang, tengahnya juga bakal langsung dikandangin sama Moreno dan Finn. Lord emang nge-trigger tapi real manipulation. Oke, real world manipulation. Keyboy kuatkah dirinya untuk menerima begitu banyak damage yang bisa diantarkan oleh pemain dari Bigetron dan Vitality karena langsung sekarang. Pertempuran kembali terjadi. Ada kuda berbeda langsung dipanggil. Naila tertinggal tapi dirinya masih sangat-sangat kuat untuk bisa menahan semuanya. Ya dan bahaya ini adalah Nail. Karena dia bakal ada di depan, Emannya free hit di belakang. Betul. Piercing damage dan dibukanya remote manipulation itu kan ngasih lagi efek slow. Bahkan kalau misalkan Amang ada di ujung dari roll-nya, ada efek stun-nya juga. Kemudian dari damage-nya secara maksimal bisa masuk. Even pun di belakang.
Ini- belum tentu jadi tempat yang aman. Ini front line-nya enak banget tau. Real. Emang enak banget. Di depannya front line 3 orang dan bukan 3 orang yang emang diem doang. Iya. 3 orang yang sangat-sangat mengganggu gitu loh. 3 player yang begitu mengerikan. Ini ada Finn, Nile, Shogun. Buset dah. Oke. Dan Onyx juga mereka sekarang untuk bagaimana menahan high ground defense mereka cukup minim. Kayak mau clear wave minion dengan cepat juga susah pastinya. Iya. Kelra mau nggak mau kalau misalkan emang mau buka Blazing Duet harus maju. Dan kembali lagi ini banyak banget efek sisi yang bisa ngeganggu keberadaan dari Kelra. Even pun dia punya Purify ya. Ya. Tapi Lagi tetap dan aja lagi. Lagi dan lagi. Purify-nya 1. Trigger kalau banyak sulit. Sulit betul. Oke. 10.000 sekarang. Akankah Bigetron bisa close game ini untuk bisa mendapatkan piala mereka? Karena chance mereka ini sekarang ya gede banget. Yap. Gap 10.000, gimana caranya Onyx bisa ngebalikin dengan keadaan yang sangat-sangat tertinggal? Satu momen gak cukup pastinya. Terutama pertanyaannya kembali lagi. Bagaimana Onyx bisa menjaga high ground defense-nya untuk bisa membuat clear wave-nya cepat, apalagi dengan adanya bantuan dari Lord juga. Dan juga mendobrak frontliner nih, bisa dikatakan ya dihitung Shogun juga hitungannya yang langsung bisa tabrak ke belakang loh. Yap. Yang ada di depan pastinya. Ini adalah prime time-nya untuk mereka ya. Bisa memenangkan di game yang kelima ini, Ul. Yap. 5 menit segini nih. Oke. Ini prime time-nya banget nih. Mereka unggul 10.000, emannya juga udah level 15, udah siap banget, item udah jadi, udah terobos. Yes. Free Lord lagi untuk Bigetron by Free Lord. Vitality. Oke. Dan akankah Lord ini akan bisa dimaksimalkan untuk dikawal? Bukan mengawal sekedar menghancurkan base. Mengawal ke gelar King Phoenix. Akankah sesaat lagi kita akan melihat momentum King Phoenix tercipta? Yap. Ini karena udah terlalu masif perbedaannya Pak. Yap. Onyx dalam keadaan tertekan, mereka juga nggak bisa keluar dari zona defense mereka. Berlindung di dalam zona defensifnya. Sulit Gak juga. bisa keluar minim vision. Yap. Karena susah banget, Kiboy kalau mau cari info ke depan, udah pasti dimakan. Apalagi loot B. Dan Ada- sekarang Lord udah mulai masuk. Oke. Ada konsil yang terdengar, Vin akan mencoba untuk bisa menjaga Oh. satu player. Lejam! Momen King Phoenix ada di depan mata. Lord Jabun, mereka tidak kuat lagi untuk bisa menjaga. Namun untuk sekarang akan seperti apa lagi pertempuran, karena sekarang Black Dragon Bomb sudah siap untuk bisa mendarat. Ludwig sudah langsung menghilang. Bakal Kelra dengan satu belas tidak udah langsung keluarkan saja akan kesal untuk bisa menerima. Begitu banyak David, hebatnya bersiap. Dan this is it, the deal, a champion, FPL ID, King Phoenix, begotten by Vitality.